Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Idam dari Departemen Kimia FMIPA UGM. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berdiskusi mengenai sintesis alkena. Nah, sebelum kita mulai mengenai sintesis alkena, alangkah lebih baiknya kita mengenal struktur alkena. Ya, kenapa? Karena nanti perbedaan struktur nanti akan membedakan jenis sintesisnya. Nah, kalau kita lihat dari posisi ikatan rangkapnya, maka bisa kita klasifikasikan menjadi alkena terminal, yang berarti adalah alkenanya ada di posisi ujung di sini. Kemudian bisa kita bilang juga alkena internal, yang berarti alkenanya berada di tengah-tengah sini, di dalam rangka hidrokarbon. Nah, kemudian kalau kita lihat konfigurasinya, ya, jadi kita bisa membagi alkena menjadi E, ya, kemudian Z. Nah, E di sini di mana nanti gugusnya, misalnya di sini kita punya gugus metil, kemudian kita punya gugus etil di sini, ya, jadi etil sama metil itu berseberangan, ya. Kemudian kalau Z, ya, berarti gugus metil di sini, kemudian gugus etil yang ada di sini, ini merupakan terletak pada satu sisi. Nah, kemudian pembagian yang lain bisa kita katakan sebagai eksosiklik maupun endosiklik. Nah, ada kata sikliknya di sini, berarti kita melibatkan siklik yang memiliki ikatan rangkap dua. Nah, kalau eksosiklik berarti bahwa ikatan rangkap duanya itu terletak pada di luar senyawa sikliknya, ya. Sedangkan kalau endosiklik berarti bahwa ikatan rangkapnya ini terletak pada senyawa sikliknya, di dalam senyawa siklik. Nah, kemudian kita coba lihat beberapa cara untuk mensintesis senyawa alkena. Nah, kita mulai dari reduksi senyawa alkuna, ya. Jadi alkuna kita punya triple bond di sini, ya. Nah, jadi tadi kita lihat struktur dari alkena kita punya E sama Z, gitu ya. Nah, alkena E sama Z bisa kita peroleh, bisa kita sintesis dari turunan alkuna. Ya, jadi metodenya berbeda, ya. Kalau kita ingin mensintesis, ya, alkena Z di sini, maka kita menggunakan hidrogenasi, ya, berkatalisis yang namanya katalis Lindlar, ya. Jadi menggunakan katalis PD kemudian BaSO4 dengan adanya quinolin di sini. Nah, adanya katalis Lindlar memungkinkan hidrogenasi alkuna untuk menghasilkan alkena dengan konfigurasi Z. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kita mau membentuk alkena dengan konfigurasi E, ya, maka alkuna tersebut kita reaksikan dengan Na, logam Na, kemudian amonia, dan tersier butil hidroksida untuk menghasilkan alkena E. Ya, itu jadi dengan menggunakan alkuna kita bisa menghasilkan alkena E sama Z, tinggal kita variasikan caranya, gitu ya. Nah, kemudian metode yang kedua, kita bisa menggunakan reaksi eliminasi. Nah, selama ini kita mengetahui ada beberapa jenis eliminasi, misalnya eliminasi 1 sama eliminasi 2. Nah, kedua reaksi itu bisa kita gunakan untuk mensintesis alkena. Kita mulai dari eliminasi 1, ya. Jadi eliminasi 1 kita mungkin seperti ini, ya. Jadi kita punya alkena, ya. Kemudian kita lakukan FGI. Jadi melalui reaksi dehidrasi. Nah, berarti kita menambahkan OH dengan H, ya. Nah, OH dengan H gitu ya. OH-nya kita tambahkan pada sisi yang tersubstitusi, yang lebih tersubstitusi. Sedangkan H-nya kita tambahkan pada sisi yang lain. Nah, kalau kita melihat senyawa ini, maka sisi yang lebih tersubstitusi adalah posisi di sini. Ya, sehingga OH-nya kita tambahkan pada sisi tersebut, sedangkan yang sisi yang lain kita tambahkan atom H. Nah, kenapa kita menambahkan OH pada sisi tersebut? Ya, karena nanti pada reaksi ini kita akan menghasilkan yang namanya karbokation. Nah, karbokation pada sisi yang lebih tersubstitusi itu akan lebih stabil. Ya, kita akan lihat nanti. Nah, sebagai contoh saya punya senyawa sikloheksanol tersubstitusi, ya. Jadi reaksinya kita punya OH di sini,
alkohol, kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah kita aktivasi, ya. Kita reaksi dengan asam H3O+ untuk menghasilkan OH2+. Nah, OH2+ ini merupakan living group yang baik, ya, dibandingkan dengan OH. Nah, sehingga OH2+ nanti bisa lepas, gitu ya, menghasilkan karbokation. Nah, karbokation yang dihasilkan di sini merupakan karbokation tersier. Makanya tadi OH-nya kita masukkan ke dalam alkena dengan sisi yang lebih tersubstitusi agar menghasilkan karbokation yang lebih stabil. Nah, selanjutnya kita punya basa, dalam ini adalah H2O. Nah, nanti akan mengambil H pada posisi alfa terhadap karbokation. Jadi karbokationnya ini, ya, posisi alfanya bisa yang di sini, yang di bawah, atau bisa yang di atas. Nah, basanya nanti akan mengambil H, kemudian mengalami eliminasi, menghasilkan senyawa alkena. Nah, di sini kalau kita melihat, ya, kalau kita mengambil proton pada yang posisi bawah, itu akan menghasilkan produk yang sama kalau kita mengambil proton pada posisi yang di atas. Jadi, produknya sama. Nah, salah satu kelemahan dari E1 adalah ini, contohnya. Jadi, misalnya kita punya senyawa 2-metil sikloheksanol, ini. Jadi, kalau kita melakukan reaksi eliminasi, ya, jadi pertama-tama kita reaksikan dengan H3O+, gitu ya, untuk menghasilkan senyawa ini. Ya. Kemudian H2O+-nya lepas menghasilkan karbokation. Nah, di sini kita punya dua kemungkinan, ya. Jadi yang pertama adalah eliminasi proton pada posisi alfa yang di atas yang warna merah. Kemudian yang kemungkinan kedua adalah eliminasi proton yang pada posisi bawah yang warna biru. Nah, sehingga kalau kita menggunakan reaksi eliminasi, maka dimungkinkan, ya, kita akan mendapatkan dua jenis produk. Nah, untuk kasus ini, ya, produk yang warna merah itu lebih dominan daripada yang warna biru, ya, karena yang warna merah lebih tersubstitusi. Ini mengikuti aturan namanya aturan Zaitsev. Ya. Jadi untuk eliminasi satu, ya, nah sebaiknya adalah kita tidak memiliki H alfa yang berbeda. Ya, contohnya pada kasus ini. Ya, kalau kita memiliki H alfa yang berbeda, maka nanti kita mendapatkan campuran produk. Ya, kalau kita memiliki H alfa yang sama, contohnya adalah yang di tengah-tengah ini, ya, maka nanti kita akan punya hanya satu produk. Nah, itu mengenai eliminasi satu. Yang kedua adalah mengenai eliminasi dua. Ya, jadi eliminasi dua itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki alkena terminal. Jadi gugus ikatan rangkap dua terletak pada posisi ujung. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan FGI melalui reaksi eliminasi dua. Jadi kita tambahkan suatu halida, bisa Br, bisa I, ya, pada posisi terminal. Ya. Oke, kenapa pada posisi terminal? Karena eliminasi dua menyukai alkil halida yang primer. Ya. Nah, sehingga E2 cocok untuk menghasilkan alkena yang terminal. Nah, alkil halida ini bisa kita peroleh dari brominasi suatu alkohol. Ya. Kita lihat mekanismenya. Jadi pertama-tama kita punya alkohol, ya, kita reaksikan dengan PBr3 untuk mengubah OH menjadi Br. Nah, selanjutnya kita tambahkan suatu basa. Ya. Nanti basa akan mengambil, ya, proton yang ada di sini, ya. Nah, sehingga akan mengalami eliminasi dengan proses mekanisme yang serentak atau concerted mechanism. Dan akhirnya kita mendapatkan yang alkena terminal. Oke, jadi itu menggunakan reaksi eliminasi. Jadi kalau E1, ya, kalau saya summary, E1 itu lebih kepada alkena yang bercabang. Kemudian kalau E2 lebih preferable kalau kita menggunakan terminal alkena. Ya. Oke.
Nah, selanjutnya adalah reaksi, sebagai contoh adalah, mohon maaf ya, ini ya, kita punya senyawa ini ya. Nah, pertanyaannya apakah kita menggunakan E1 atau E2? Jadi ketika kita melakukan retrosintesis, kita amati gugus fungsi apa yang kita punya. Ya, di sini kita punya alkena. Ya, hanya ada gugus fungsi alkena ikatan rangkap 2. Dan alkena ini, ya, ini jenisnya adalah alkena terminal. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan reaksi E2. Nah, sehingga kalau kita lakukan diskoneksi gitu ya, retrosintesis, maka kita bisa menambahkan FGI ya seperti ini. Jadi kita menambahkan suatu BR misalnya pada posisi terminal di posisi ini. Nah, kemudian seperti yang tadi, BR-nya bisa kita peroleh dari FGI juga melalui reaksi brominasi. Nah, sintesisnya bagaimana? Jadi simpel saja, kita punya alkohol, kita brominasi dengan PBr3 ya untuk menghasilkan alkil bromida. Di sini kita punya alkil halida yang primer sehingga sesuai dengan reaksi E2. Nah, kemudian kita reaksikan dengan adanya suatu basa menghasilkan target molekul yang kita inginkan. Nah, yang kedua, kita punya dialkin, ya kita punya dua alkena di sini, dan kalau kita lihat kita punya terminal dan juga alkena yang bercabang. Nah, di sini kalau kita lihat kita punya cincin siklik. Nah, kalau misalnya kita punya cincin siklik, lebih baik ya kita nggak usah otak-atik gitu ya. Karena apa? Karena agak relatif susah ya untuk membentuk siklisasi gitu ya. Jadi kalau bisa dipertahankan, dipertahankan sikliknya, gitu ya. Oke, jadi kita punya alkena yang bercabang dengan alkena terminal. Jadi mungkin sebaiknya adalah kita otak-atik di alkena yang bercabang. Oke, nah di sini kita punya dua posisi, yang posisi atas sama sisi yang bawah. Nah, karena ini alkena bercabang, maka kita menggunakan reaksi E1. Gitu ya. Nanti di mana kita menambahkan OH pada posisi yang lebih tersubstitusi. Jadi kita menambahkan OH pada posisi yang di atas. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan seperti ini. Kita FGI ya. Nah, kemudian ya, sekarang kita lihat. Kita punya OH, kita punya alkena pada atom C yang sama, yaitu C yang ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan pendekatan diskoneksi 1,1. Ya, karena OH dan alkenanya terletak pada C yang sama. Jadi kita diskoneksi 1,1, kita diskoneksi pada ikatan CC yang ada di sini. Nah, sehingga akan kita hasilkan suatu sinton, dua sinton, maaf, ada OH bermuatan positif di sini, ditambah bermuatan negatif. Nah, sinton yang bermuatan positif bisa kita peroleh dari siklobutanon. Nah, sedangkan kalau yang bermuatan negatif ini ya bisa kita peroleh dari suatu reaksi Grignard, misalnya MgBr. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat sintesisnya, ya kita berawal dari siklobutanon, kita reaksikan dengan Grignard, ya vinyl MgBr, nah menghasilkan senyawa ini, senyawa alkohol. Nah, kemudian nanti alkoholnya kita reaksikan eliminasi 1 untuk menghasilkan senyawa target. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya proton yang sama ya, yang di sebelah kiri sama yang sebelah kanan bawah. Nah, karena protonnya sama, maka nanti hanya ada satu produk. Ya. Oke, itu mengenai eliminasi. Selanjutnya kita masuk ke reaksi Wittig. Ya. Wittig merupakan metode yang sering digunakan untuk mensintesis suatu alkena. Jadi seperti apa reaksi Wittig gitu ya. Jadi reaksi Wittig itu merupakan reaksi antara yang namanya
aldehid atau keton gitu ya dengan suatu ilit ya. Nah, ilit ya itu merupakan spesies yang memiliki muatan positif dan negatif yang bersebelahan. Ya, di sini kita menggunakan fosfonium ilit ya, yang menggunakan fosfor. Nah, cara buatnya seperti apa? Cara buatnya adalah kita berawal menggunakan alkil halida. Nah, alkil halida kita reaksikan dengan trifenilfosfin ya, dengan menggunakan reaksi SN2. Nah, sehingga menghasilkan fosfonium ya bermuatan positif di sini. Nah, selanjutnya kita punya H yang ada di sini, H alfa ya, kemudian nanti H-nya akan diambil oleh suatu basa kuat. Nah, sehingga nanti menghasilkan suatu ilit ya, ilit dari atom fosfor atau ilit yang mengandung atom fosfor. Nah, di sini ada dua mekanisme. Ya. Nanti tergantung sama stabilitas dari ilit. Ya. Jadi kalau ilit yang tidak terstabilkan akan melewati jalur yang di atas, sedangkan kalau ilit yang terstabilkan akan melewati jalur yang di bawah. Nah, di sini kalau kita lihat, ya ilitnya memiliki muatan negatif. Nah, berarti kalau dia tidak stabil, itu dikarenakan R1-nya ini memiliki elektron donating group. Kenapa? Karena muatan negatif itu tidak stabil kalau berdekatan dengan elektron donating group, pendorong elektron. Nah, sebaliknya, kalau muatan negatif ini ilitnya itu berdekatan dengan elektron withdrawing group, ya, gugus penarik elektron, maka ilitnya akan terstabilkan. Nah, yang terjadi adalah muatan negatifnya nanti akan mengadisi pada gugus karbonil, ya, kemudian nanti O yang dihasilkan, O minus yang dihasilkan akan ke fosfoniumnya. Ya. Jadi yang pertama muatan negatifnya ke gugus karbonil menghasilkan intermediat ini, kemudian O minusnya nanti akan bereaksi dengan P positif dan nanti kita akan mendapatkan siklik 4 seperti ini. Ya. Kemudian terjadi pembukaan, ya pembukaan cincinnya. Nah, sehingga akan menghasilkan suatu alkena dengan konfigurasi Z. Nah, kalau kita lihat R1 dan R2 itu berada pada sisi yang sama-sama ke depan. Ya. Nah, sehingga ya nanti kita akan menghasilkan alkena dengan konfigurasi Z beserta produk samping adalah trifenilfosfin oksida. Nah, di lain pihak, kalau misalnya alkenanya, maaf, kalau misalnya fosfonium ilitnya itu bermuatan negatif, maaf, terstabilkan, ya, terstabilkan artinya bisa berdekatan dengan elektron withdrawing group misalnya, maka yang terjadi adalah kita akan menghasilkan intermediate seperti ini. Nah, kalau kita lihat posisi R1 maupun R2 itu bertolak belakang. R1-nya ke depan, ya, kemudian R2-nya ke belakang. Nah, sehingga kalau terjadi pembukaan cincin, maka yang terbentuk adalah alkena dengan konfigurasi Z beserta produk samping trifenilfosfin oksida. Jadi selektivitas ya dari reaksi Wittig ya bisa kita prediksikan dengan melihat stabilitas dari ilitnya. Ya. Jadi kalau ilitnya tidak terstabilkan, maka nanti akan terbentuk alkena Z. Ya, kalau ilitnya stabil, maka akan menghasilkan alkena E. Ini maaf, ini E. Ya. Nah, kalau kita buat retrosintesisnya gitu ya, jadi misalnya kita punya alkena, maka yang kita lakukan adalah kita diskoneksi ya, ikatan CC double bond di sini. Nanti kita akan menghasilkan dua fragmen. Ya, ya fragmen yang hijau di sini, ya ini bisa berasal dari suatu keton atau aldehid gugus karbonil gitu ya. Nah, sedangkan yang sisanya itu berasal dari suatu ilit. Ya. Nah, ilitnya ini nanti bisa kita hasilkan ya dari kita diskoneksi ikatan C dengan P gitu ya.
akan kita hasilkan dari ikatan dari senyawa alkyl halida dengan triphenylphosphate. Nah, selain itu kita juga bisa ubah ya posisinya. Maksudnya gini, ya. Jadi kalau awalnya yang bertindak sebagai gugus karbonil adalah yang warna hijau, sedangkan yang bertindak sebagai ilit yang warna merah, nah kita juga bisa ubah kebalikannya. Nah, misalnya yang warna merah itu merupakan gugus karbonil, maka nanti kalau kita diskoneksi, maka akan menghasilkan R1. Ini merupakan aldehidnya. Nah, sedangkan yang ilitnya, nah berarti adalah ini, seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh-contohnya. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan ilit yang terstabilisasi, ya misalnya seperti ini. Jadi kita punya aldehid, kita menggunakan karbonilnya adalah aldehid. Ya, kemudian kita lihat kita menggunakan ilit yang warna ungu di sini ya. Di sini kalau kita lihat kita punya gugus fenil. Ya, gugus fenil itu merupakan gugus penarik elektron. Nah, sehingga gugus fenil akan menstabilkan ilit yang ada di sini. Nah, karena ilitnya terstabilkan, maka nanti akan menghasilkan alkina dengan konfigurasi E. Ya. Nah, ada cara lain ya untuk mensintesis alkena ya dengan konfigurasi E, yaitu menggunakan metode Horner-Wadsworth-Eman atau kita singkat HWE. Ya. Nah, reaksinya sebenarnya mirip dengan Wittig ya, tetapi kita menggunakan kalau di Wittig kita menggunakan fosfor ilit. Nah, sedangkan kalau di sini kita menggunakan ester fosfonat. Ya. Jadi P double bond O kemudian OET OET. Ya. Jadi kita sama-sama menggunakan aldehid atau keton, tetapi yang beda adalah yang warna ungunya. Ya. Nah, sama seperti tadi gitu ya. Jadi nanti bisa bereaksi antara aldehid atau keton dengan ini fosfonat, sehingga nanti menghasilkan suatu alkena. Jadi ikatan rangkap ini terbentuk akibat reaksi HWE. Dan produk sampingnya adalah senyawa ini, ya anion fosfonat. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan antara Wittig dengan HWE, ya. Jadi tadi kita bisa membuat alkena dengan konfigurasi berbeda dengan melihat kestabilan dari ilit, ya. Jadi kalau ilit yang terstabilkan maka akan menghasilkan E, sedangkan kalau ilit yang tidak terstabilkan menghasilkan yang Z. Nah, sedangkan kalau HWE itu hanya menghasilkan yang E. Gitu ya. Nah, kemudian salah satu kelemahan dari Wittig adalah terbentuknya produk samping triphenylphosphine oxide. Nah, bisa dibilang bahwa produk samping ini susah untuk dimurnikan, bukan susah untuk dipisahkan dari produk yang kita inginkan. Jadi karena susah dipisahkan gitu nanti akibatnya adalah persen hasilnya bisa berkurang. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, produk samping dari HWE itu merupakan suatu ion. Ya. Nah, ini mudah dipisahkan. Kenapa? Karena produk sampingnya adalah ion, sedangkan produk utamanya adalah senyawa organik, maka pemisahannya juga gampang. Tinggal kita cuci dengan larutan berair, bisa kita ambil produk samping. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat regennya, regen HWE? Jadi kita menggunakan awalnya kita menggunakan reaksi antara triethyl fosfat ya POET 3 kali kita reaksikan dengan suatu alkyl halida. Ya. Jadi R ini yang mau kita tambahkan ke dalam gugus fungsi alkena. Nah, kemudian ini bereaksi substitusi ya kemudian nanti mengalami eliminasi ya ini nanti menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, setelah terbentuk ini, baru kita masukkan ke dalam reaksi HWE untuk menghasilkan alkena dengan konfigurasi E.
Nah, sebagai contoh di sini ya, kita punya alkena exocyclic double bond atau juga bisa kita bilang sebagai alkena terminal. Oke, tentu saja kita bisa menggunakan E2 ya, karena ini merupakan alkena terminal, gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan Wittig kalau kita mau, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan Wittig, kita putus pada ikatan double bondnya ini. Ya. Jadi salah satu bisa menjadi gugus karbonil, satunya lagi bisa menjadi fosfoniumnya. Ya. Jadi misalnya ya kita ambil yang sebelah kiri menjadi gugus karbonil kalau kita menggunakan Wittig. Ya. Jadi yang sebelah kiri kita jadi gugus karbonil O, sedangkan sisi yang lain gitu ya kita menjadi ini ya. Oke, atau yang lain lagi ya, jadi coba saya ulang gitu ya, kalau kita diskoneksi di sini maka kita akan mendapatkan dua fragmen ya. Jadi fragmen yang pertama adalah ini, kemudian fragmen yang kedua seperti ini. Jadi salah satunya nanti akan didapatkan dari ilit, satunya lagi didapatkan dari gugus karbonil. Nah, cara yang lain kita misalnya buat gugus karbonil dari fragmen yang sebelah kanan, maka nanti kita mendapatkan formaldehid ya sebagai fragmen gugus karbonilnya. Nah, sedangkan untuk ilitnya ya kita dapatkan dari yang sebelah kiri. Seperti ini. Ya. Nah, sehingga nanti sintesisnya sangat gampang gitu ya. Jadi kita buat dulu ya senyawa fosfonium ini. Nah, kemudian kita reaksikan dengan suatu basa, butil litium misalnya untuk menghasilkan ilit. Nah, setelah ilit terbentuk, maka nanti kita reaksikan dengan gugus karbonilnya. Dalam hal ini adalah sikloheksanon untuk menghasilkan alkena yang kita inginkan. Oke, sekarang kita coba senyawa alkena yang ini, gitu ya. Oh maaf, ini bukan alkena ya, ini adalah epoksida. Ya, nah epoksida, ya mungkin saya sederhanakan saja seperti ini. Ya, nah epoksida, jadi epoksida bisa kita peroleh, bisa kita sintesis dari suatu alkena R1, R2. Kita lakukan FGI, epoksidasi. Nanti kita mendapatkan suatu alkena R1, R2. Nah, di sini alkenanya konfigurasinya adalah Z ya. Konfigurasinya adalah Z. Nah, sehingga kita bisa gunakan reaksi Wittig ya. Kita diskoneksi pada ikatan rangkap 2. Oke, sama kayak tadi ya, kita punya dua kemungkinan di mana salah satu bisa menjadi karbonil, salah satu lagi menjadi ilit. Nah, sebagai contoh misalnya saya buat R1-nya sebagai karbonil gitu ya. R1-nya sebagai gugus karbonil. Nah, sedangkan R2-nya adalah ilitnya. R2 adalah atau cara yang lain adalah kita kebalikannya ya. Jadi R2 sebagai gugus karbonil, kemudian R1-nya sebagai ilit ya. Jadi R1 sebagai ilit, PPH3 plus gitu ya. Sedangkan yang R2-nya menjadi gugus karbonil. Ya, bisa seperti itu. Nah, sintesisnya berarti ini kita pakai yang bagian bawah R2-nya sebagai gugus karbonil.
yang atasnya adalah ilit ya. Jadi pertama-tama kita reaksikan alkil halida seperti ini, kita buat menjadi garam fosfonium, kita reaksikan dengan trifenilfosfin, ya menghasilkan garam fosfonium. Nah, selanjutnya kita buat ilitnya dengan mereaksikan dengan basa kuat butil litium. Nah, setelah terbentuk ilit, kita reaksikan dengan suatu aldehid, ya, sehingga membentuk alkena konfigurasi Z. Nah, selanjutnya kita reaksikan dengan MCPBA untuk menghasilkan epoksida. Oke. Contoh yang lain, misalnya kita punya senyawa ini, ya. Nah, kita punya namanya alkena, ya alkena endosiklik ya, endosiklik karena rangkapnya ada pada siklik, ya di sini. Nah, kemudian kalau kita masih ingat ya, ini bisa kita peroleh, bisa kita sintesis dengan menggunakan metode E1 ya, karena ini juga merupakan alkena yang bercabang gitu ya. Oke, kemudian kalau kita menggunakan reaksi Wittig ya. Jadi kalau kita menggunakan Wittig ya maka kita diskoneksilah pada ikatan rangkap 2. Nah, kalau kita lihat di sini ya, beda dengan yang tadi. Ya, kalau yang tadi itu kita menggunakan dua jenis ya, dua jenis aldehid atau keton, dua jenis karbonil, maaf, karbonil dengan ilit. Tapi kalau di sini karbonil dan ilit itu terletak pada senyawa yang sama. Jadi kalau kita lihat sisi yang sini misalnya kita buat sebagai karbonil ya, kemudian sisi yang lain kita buat sebagai senyawa ilit. Jadi misalnya kita mungkin karena ini siklisasi, kita beri nomor saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. PPH 3 plus. Seperti itu. Atau kalau mau kebalikannya juga bisa gitu ya. Jadi kita buat ini. Ini adalah PPH 3 plus gitu. Seperti ini. Oke, contohnya di sini kita menggunakan cara yang pertama gitu ya. Jadi kita menggunakan gugus karbonilnya ada di sebelah kiri, sedangkan ilit nanti ada di sebelah kanan. Pertama-tama kita reaksikan dengan trifenilfosfin sama kayak sebelumnya, kemudian kita reaksikan dengan basa butil litium untuk menghasilkan ilit, ya. Nah, nanti ilit yang terbentuk ya nanti pada posisi nomor C6 akan bereaksi dengan gugus karbonil pada posisi C1. Nah, sehingga nanti menghasilkan senyawa targetnya. Alkena pada posisi endosiklik double bond. Ya, nanti C1 akan bertemu dengan C6 yang menggunakan ikatan rangkap 2. Jadi untuk Wittig kita bisa menggunakan reaksi yang tadi namanya adalah intermolekular, artinya adalah reaksinya adalah antar molekul, ya, atau bisa juga dalam bentuk intramolekular, atau bisa kita bilang bahwa reaksinya terjadi pada molekul yang sama. Nah, selanjutnya kita punya senyawa seperti ini, ya. Jadi senyawa seperti ini kalau kita lihat, ya, kita punya konfigurasi E. Jadi kalau kita lihat reaksi Wittig, ya. Jadi kalau kita mau membuat konfigurasi E, maka kita menggunakan ilit yang terstabilkan atau kita menggunakan metode HWE. Ya. Nah, sehingga kalau kita diskoneksi ke rangkap 2-nya, ya, akan menghasilkan dua starting material ya. Jadi ilit kemudian ini adalah aldehidnya, gugus karbonilnya. Nah, kalau kita lihat, kita punya ilit yang terstabilkan. Kenapa? Karena muatan negatif di sini
berdekatan dengan gugus fungsi aryl, dan aryl di sini juga tersubstitusi dengan suatu EWG, yaitu gugus CN. Nah, sehingga ilit yang di sini muatan negatifnya terstabilkan, sehingga bisa kita gunakan reaksi Wittig. Contoh sintesisnya kita menggunakan HWE. Jadi sekali lagi kita bisa menggunakan Wittig maupun HWE. Ya, jadi kita menggunakan HWE, kita buat dulu prekursornya, ya. Kemudian kita reaksikan dengan basa butyl litium. Nah, setelah terbentuk muatan negatif, kemudian kita reaksikan dengan aldehid, ya, sehingga menghasilkan target molekul yang kita inginkan. Oke, kemudian contoh satu lagi masih mengenai Wittig, ya, kita punya senyawa alkena seperti ini. Ya. Jadi tadi kan kita lihat kita punya dua kemungkinan ya untuk memutus ikatan double bond. Misalnya kita putus di double bond yang ini. Jadi ada dua kemungkinan, nanti kita lihat mana yang memungkinkan untuk kita lakukan. Oke, kita mulai misalnya kalau kita putus di sini, kemudian yang sebelah kirinya adalah karbonil, misalnya. Jadi sebelah kirinya karbonil, ya. Sebelah kanannya berarti adalah ilit. Maaf. 3. Nah, cara yang lain, kita buat sebelah kanannya adalah karbonil, sebelah kirinya adalah ilit. Jadi sebelah kirinya adalah karbonil, ya, sebelah kanannya adalah ilit. Ya. Oke, kira-kira mana yang kita bisa lakukan ya, mana yang dimungkinkan. Nah, kita lihat jenis alkena yang mau kita buat. Ya. Nah, di sini kita putus pada ikatan alkena yang sebelah kanan. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, alkenanya itu konfigurasinya adalah E. Ya. Nah, berarti adalah kita membutuhkan ilit yang terstabilkan. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan mana yang lebih stabil, ya. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kanan dulu, kita punya ilit muatan negatif, sebelahnya adalah CH3, gugus pendorong elektron. Maka untuk kasus yang sebelah kanan, ini ilitnya adalah tidak stabil. Kenapa? Karena muatan negatifnya sebelahan dengan gugus pendorong elektron. Ini adalah EDG. Nah, kalau yang sebelah kiri, kita punya muatan negatif sini bersebelahan dengan gugus vinil. Nah, vinil merupakan salah satu gugus yang bisa dibilang adalah penarik, ya. Ya. Kemudian vinil juga bisa mengalami resonansi ya dengan muatan negatifnya gitu ya, sehingga nanti apa namanya, muatan negatif pada ilit lebih terstabilkan. Ya, jadi bisa tadi dengan terstabilkan dengan adanya resonansi misalnya seperti itu. Nah, sehingga cara yang bisa kita pakai adalah cara yang sebelah kiri. Ya. Jadi kalau kita menggunakan cara yang sebelah kanan, ya, maka nanti akan terbentuk isomer Z. Kalau yang pakai sebelah kiri, maka akan terbentuk isomer E. Nah, kalau misalnya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, berarti nanti produknya adalah isomer Z. Seperti ini. Jadi beda dengan apa yang kita inginkan. Jadi sintesisnya adalah kita berawal dari namanya alil klorida seperti ini, pada posisi alil, kemudian kita reaksikan dengan trivinylfosfin, kemudian kita reaksikan dengan suatu basa untuk menghasilkan ilit, ya. Jadi sekali lagi ilitnya, muatan negatifnya terstabilkan, ya, karena ini merupakan karbanion alil, ya, bisa kita bilang seperti itu pada
posisi alil. Nah, kemudian ilitnya kita reaksikan dengan suatu aldehid. Ini adalah asetaldehid, ya, menghasilkan senyawa target yang kita inginkan. Jadi kita harus tahu dulu ya konfigurasi dari alkena yang mau kita buat. Ya, jadi kalau kita mau membuat Z, berarti ilitnya kita menggunakan metode Wittig, ya, reaksi Wittig, dan ilitnya harus tidak stabil. Tapi kalau kita menggunakan mau membuat senyawa E, alkena bentuknya E, maka kita bisa menggunakan Wittig, di mana ilitnya itu harus stabil, ya. Kemudian atau kita menggunakan reaksi HWE. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat alkena dengan menggunakan reaksi organometalik dengan menggunakan katalis palladium. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan dua jenis reaksi organometalik dengan menggunakan katalis palladium. Yang pertama adalah reaksi coupling Heck, kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi coupling Suzuki. Ya, jadi Heck coupling, ya, ini merupakan salah satu reaksi organometalik yang awal sekali dikembangkan, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu metode penting ya untuk membentuk ikatan cincin. Ya. Nah, reaksi ini melibatkan katalis palladium, ya, palladium zero biasanya, gitu ya. Nah, kemudian kita melibatkan bisa aryl halida, ya, ataupun vinyl halida. Jadi aryl halida ataupun vinyl halida juga bisa. Nah, di sini halidanya biasanya kita menggunakan I atau BR. Kenapa? Karena urutan reaktivitasnya. Jadi I yang paling reaktif, diikuti BR, diikuti Cl. Jadi biasanya kita menggunakan I atau BR. Atau kita menggunakan O triflat juga bisa. Gitu ya. Nah, kemudian ya kita reaksikan yang tadi RX bisa aryl halida ataupun vinyl halida. Kita reaksikan dengan suatu alkena, ya. Nah, dengan katalis palladium, dengan adanya suatu basa, ya, basa organik misalnya atau basa anorganik, ya, nanti tujuannya adalah menghasilkan suatu alkena yang tersubstitusi. Dan kalau kita lihat untuk reaksi Heck itu menghasilkan alkena dengan konfigurasi E, lebih selektif terhadap alkena dengan konfigurasi E. Ya, oke, sebagai contoh di sini ya kita menggunakan aryl halida ARX, ya. Kita reaksikan dengan menggunakan alkena terminal, gitu ya. Alkena terminal untuk menghasilkan alkena yang tersubstitusi atau alkena internal, ya, dengan menggunakan reaksi Heck dengan terkatalisis palladium. Nah, terkadang juga kita menggunakan ligan di sini, ya, ligan dengan basa. Nah, untuk reaksinya tidak saya jelaskan dengan lengkap di sini ya terkait mekanisme reaksi Heck, ya, tapi saya cuma menjelaskan mengenai aplikasinya untuk sintesis alkena. Nah, kalau kita lihat retrosintesisnya, kalau kita buat retrosintesisnya, maka yang kita putus ya itu adalah ikatan antara AR dengan double bond. Yang ini yang kita putus. Ya, beda dengan yang Wittig tadi. Kalau Wittig tadi kan kita putusnya adalah pada ikatan rangkap duanya, gitu ya. Kalau yang ini kita putus antara AR dengan double bondnya. Sehingga nanti sisi AR bisa kita peroleh dari ARX, kemudian double bondnya kita peroleh dari alkena terminal. Nah, selain aryl halida, kita juga bisa menggunakan vinyl halida. Ya, vinyl halida, jadi alkena ini vinyl tersubstitusi dengan BR, kemudian kita reaksikan dengan alkena terminal, ya, kemudian untuk menghasilkan diena, senyawa diena. Ya, sama kayak tadi ya, kita memiliki konfigurasi Z di sini. Maaf, konfigurasi E. Ya. Dan kemudian kalau kita punya diena, maka yang kita diskoneksi adalah kita diskoneksi ikatan antara C di sini. Ya, kita diskoneksi di sini. Nanti salah satu menghasilkan vinyl halida, satunya lagi menghasilkan alkena.
Oke, kita lanjutkan. Kemudian sebagai contoh, misalnya kita punya bromobenzena. Bromobenzena kita reaksikan dengan stirena, benzena yang memiliki ikatan lengkap 2, kita reaksikan dengan palladium asetat, kemudian ligan P3-fenyl fosfid turunannya, kemudian kita reaksikan dengan suatu basa trietilamin, ya, dan menghasilkan senyawa stilben, ya, dengan konfigurasi E, gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan alkena dengan konfigurasi E dengan menggunakan reaksi Heck. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita membentuk ikatan CC. Ya. Membentuk ikatan CC, yang kita bentuk adalah ikatan CC yang ada di sini. Ya. Kemudian kita memutus ikatan CBr, ya, dan ikatan CH. Ini ada H di sini kita putus. Ya. Jadi kita membentuk ikatan antara dua CsP2. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut gitu ya, kalau misalnya kita punya reaksi antara dua alkena yang tadi, kita punya aryl halida, maaf, vinyl halida yang sebelah kiri, ya, vinyl halida yang sebelah kanan merupakan alkena terminal, ya. Nah, ketika kita lakukan reaksi dengan menggunakan reaksi Heck, coupling Heck, ya, maka nanti konfigurasi dari vinyl halida itu tetap sama. Atau bisa kita bilang bahwa reaksi Heck ini bersifat sebagai stereospesifik, yang berarti bahwa stereokimia dari produk itu ditentukan oleh atau sama dengan stereokimia dari reaktannya. Jadi artinya yang stereokimia dari vinyl halida tetap ada pada produknya. Ya, jadi kalau di sini kita punya Z, ya maka di produknya juga akan menghasilkan Z, gitu ya. Kalau di produknya, maaf, di reaktannya adalah E, maka nanti produknya juga konfigurasinya adalah E. Ya. Nah, tetapi tetap sama ya, ikatan yang terbentuk ya antara alkena ini tetap konfigurasinya adalah E. Ini tetap E. Ya. Yang sama adalah konfigurasi dari vinyl halidanya. Tetap nggak berubah ya. Jadi kalau Z tetap Z gitu kan, kemudian kalau E juga tetap E. Ya. Sedangkan alkena hasil dari produk reaksi Heck itu adalah E. Ya. Nah, sebagai contoh di sini, ya, sebagai contoh adalah ini. Jadi kita punya aryl, kemudian kita punya alkena, kemudian kita punya ester, gitu ya. Jadi kita lihat konfigurasi dari alkenanya itu adalah E, ya. Jadi kalau E, kita bisa menggunakan apa tadi? Kita bisa menggunakan Wittig yang terstabilkan ilitnya, atau kita bisa menggunakan HWE, ya, atau kita bisa menggunakan reaksi Heck, ya. Jadi kita bisa menggunakan Wittig, bisa menggunakan HWE, atau menggunakan Heck, ya. Jadi kalau kita menggunakan Heck, nah kira-kira yang bisa kita putuskan adalah kita putus di ikatan sini, ya. Kita putus di sini, ya. Nanti salah satu akan menghasilkan misalnya ini aryl halida, ini Br, ya. Kemudian sisanya adalah alkena. Nah, sehingga sintesisnya kita reaksikan bromobenzena dengan suatu alkena ya yang ada gugus esternya dengan katalis palladium, tambahkan ligan, tambahkan basa, melalui reaksi Heck akan menghasilkan target molekul yang kita inginkan. Oke, kemudian reaksi organometalik yang selanjutnya ya adalah masih menggunakan katalis palladium, yaitu menggunakan reaksi Suzuki coupling. Nah, Suzuki coupling ya jadi sama-sama kita bisa menggunakan aryl halida atau kita menggunakan vinyl halida. Ya, bisa kita gunakan sama ya, sama kayak tadi reaksi Heck. Jadi aryl halida dan vinyl halida.
Nah, di sini kita bisa menggunakan I, BR, sama CL, sama seperti tadi, ya, di mana nanti reaktivitas I akan lebih besar daripada BR, akan lebih besar daripada CL. Dan terkadang kita juga bisa menggunakan triflup di sini. Nah, bedanya dengan reaksi Heck, ya, jadi kalau reaksi Heck tadi kita menggunakan alkena terminal, ya. Sedangkan kalau di sini kita menggunakan alkenil atau aril dari boronic acid. Jadi kita menggunakan vinyl boronic acid atau aryl boronic acid. Boronic acid adalah BOH 2 kali. Atau terkadang kita juga bisa menggunakan boronat ester. Jadi ester dari boronic acid. Jadi adalah BOR 2 kali. Ya. Nah, untuk reaksinya ya kita bisa menggunakan sama seperti tadi, kita menggunakan palladium yang menggunakan ligan. Nah, biasanya kita menggunakan palladium triphenylphosphine di sini, dan kita juga menggunakan basa. Basa anorganik misalnya NaOH, KOH, kemudian basa organik misalnya TEA, trietilamin, ya, atau menggunakan basa DBU. Nah, oke, jadi kita bisa menggunakan vinyl aryl halida, ya kita bisa menggunakan vinyl boronic acid atau aryl boronic acid. Nah, untuk menghasilkan suatu alkena, ya, oh iya, ini juga selektif terhadap isomer E, ya. Jadi contohnya di sini kita bisa menggunakan aryl halida, ya, dengan menggunakan vinyl boronic acid, ya, dengan menggunakan reaksi Suzuki, ya, nanti akan menghasilkan alkena terminal. Ya. Jadi sama seperti reaksi Heck, kita diskoneksi pada ikatan CC yang bersebelahan dengan rangkap 2, yaitu di sini. Nanti salah satunya akan menghasilkan aryl halida, yang satunya lagi menghasilkan vinyl boronic acid. Nah, bisa juga ya kita buat kebalikannya. Ya, ini contoh yang kedua, kita diskoneksi pada CC yang sama, tetapi kita ubah fungsinya. Nah, kalau yang di atas arilnya berikatan dengan halida, yang di sini arilnya berikatan dengan boronic acid. Nah, sedangkan vinilnya itu berikatan dengan halida. Oke, nanti produknya sama saja. Ya, jadi bisa kita ubah-ubah ya fungsi dari uh, fragmennya. Ya. Dan kemudian kita juga bisa membuat senyawa diena. Ya, kita membuat senyawa diena. Nah, misalnya kita menggunakan vinyl bromida, ya. Kemudian kita menggunakan vinyl boronic acid. Dengan menggunakan reaksi Suzuki coupling, maka kita akan mendapatkan senyawa diena. Nah, sama seperti reaksi Heck, kita diskoneksi pada ikatan CC, ya, yang bersebelahan dengan rangkap 2. Dan nanti menghasilkan yang fragmen yang pertama adalah vinyl bromida, fragmen yang selanjutnya yang kedua adalah vinyl boronic acid. Itu reaksi Suzuki coupling. Nah, contohnya di sini misalnya kita punya senyawa ini, ya. Nah, kita lihat kita punya aromatik, kemudian kita punya rangkap 2. Nah, rangkap 2. Nah, rangkap 2-nya itu berdekatan dengan gugus aromatik. Maka kita bisa diskoneksi ikatan yang di sini. Nah, untuk menghasilkan 2 fragmen. Ya. Fragmen yang pertama itu mengandung halida, bisa kita buat seperti ini, ya. Sedangkan sisanya itu merupakan boronic acid atau boronic ester. Maaf. Ya. Atau ya kita buat kebalikannya bisa. Jadi kita reaksikan antara yang sebelah kiri kita buat sebagai boronic acid, ya.
atau boronic ester sama saja, sedangkan yang sebelah kanan ya kita buat sebagai vinyl halida ya. Nah, sintesisnya kita menggunakan cara retrosintesis yang nomor 2 ya, di mana kita menggunakan boronic acid yang ada aromatiknya ya, kemudian kita reaksikan dengan vinyl bromida dengan menggunakan katalis palladium ya melalui reaksi Heck untuk menghasilkan senyawa target molekul. Ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan ya bahwa ketika kita membuat suatu alkena gitu ya, kita membuat suatu alkena maka kita apa namanya lihat dulu ya, kita lihat dulu apa namanya struktur dari alkena ya. Jadi kita bisa menggunakan misalnya E1, E2 gitu ya. Ya. Kalau E2 nanti menghasilkan alkena terminal gitu ya. Sedangkan kalau E1 nanti alkenanya bercabang. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan reaksi Wittig ya, Wittig dengan HWE ya. Wittig. Nah, Wittig tujuannya ada dua, menghasilkan senyawa alkena E maupun Z ya. Bedanya kalau E maka iritnya harus stabil, sedangkan kalau Z iritnya tidak stabil ya. Kemudian ada cara HWE ya. Nah, HWE, nah kita menggunakan HWE untuk menghasilkan isomer E. Kemudian tadi saya kelupaan ada reaksi adisi alkena, hidrogenasi ya. Hidrogenasi alkena ya, jadi kita bisa menggunakan linlar untuk menghasilkan isomer Z atau kita menggunakan Na dalam NH3 untuk menghasilkan isomer E. Nah, kemudian ya kita bisa menggunakan reaksi organometalik. Ya, organometalik dalam hal ini contohnya adalah reaksi Heck dengan palladium ya untuk menghasilkan isomer E. Ya, di mana Heck itu menggunakan aril misalnya aril halida dengan alkena. Sedangkan kalau yang yang Suzuki ya menggunakan aril halida dengan boronic acid ya. Ya. Jadi sekali lagi kita lihat dulu kita mau sintesis alkena dengan bentuk seperti apa, konfigurasi seperti apa gitu ya, baru nanti kita menentukan kira-kira strategi apa yang kita gunakan untuk mensintesis senyawa yang kita inginkan. Ya, jadi kita mengontrol reaksinya ya agar menghasilkan senyawa yang kita inginkan. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Ya, pesan dari saya adalah jangan lupa untuk latihan, latihan dan terus latihan. Ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk Anda semua. Selamat beraktivitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.